want to sing your song again, whatever may pass. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih boleh bersama-sama beribadah dan bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita sudah berbicara, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau dilatih masuk di dalam hadirat Tuhan.
Salam. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Kalau saya izinkan untuk menyampaikan tentang firman Tuhan, dan pagi hari ini kami mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih atas dukungan doa-doa ibu-ibu, bapak ibu dan jemaat di tempat ini, sehingga Tuhan jamah kami memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Amin. Segala penyakit lenyap dan hilang karena nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Tuhan, terima kasih juga lihat Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini ada WL ya baru ya, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, inilah generasi penerus kita ya, inilah mereka yang setia kepada Tuhan, mau melayani Tuhan. Amin. Ya, siap diberkati oleh Tuhan. Amin. Maafkan suara saya masih kecil. Belum ada tenaga. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, tema hari ini, tema yang dikasihkan kepada saya yaitu berkat yang tidak menjadi berkat. Berkat yang tidak menjadi berkat. Apa ada? Selama ini kita lihat berkat itu ya berkat dari Tuhan. Siapa sih yang nggak mau diberkati oleh Tuhan? Pasti semua diberkati oleh Tuhan. Ya, baik sedikit, baik banyak, kalau itu berkat pasti senang. Nah, tema hari ini berkat yang tidak menjadi berkat. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan bangkit berdiri lagi. Ya, kita akan membaca dari Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayat yang 32. Ya, kami undang Bapak Ibu di sana, Bapak Ibu berdiri. Kita akan saling bergantian membaca firman Tuhan. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil. Dimulai dari ayat yang ke-22. Sudah ketemu semua? Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya, perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat menawarkannya, ia memukul sendi kepala Yakub sehingga sendi kepala itu terlepas. Ketika ia bergulat dengan orang itu, Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah berkumpul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah
Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin. Silakan duduk kembali. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengenai berkat, ya semua orang pasti suka dan senang ya ketika mendapatkan satu berkat, sedikit banyak ya. Kalau itu dapat didapat, pasti orang merasa senang ya. Tetapi berkat yang tidak menjadi berkat, tema hari ini yang akan kita pelajari, yaitu ternyata di dalam berkat itu ada berkat yang tidak menjadi berkat. Apa itu? Ya, kalau kita melihat dari cerita dari Yakub ini, dari pasal 32, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Yakub ya sekian lama dia tinggal di tengah singa sebagai orang asing ya, yang mendapatkan banyak berkat-berkat dari Tuhan. Ya. Tetapi di dalam konteks ini kita akan melihat bagaimana berkat yang tidak menjadi berkat. Ya. Kalau sudah mendapat berkat kok tidak menjadi berkat. Kenapa? Ya. Apa yang salah? Nah, yang pertama yaitu berkat yang tidak menjadi berkat ketika kita mengandalkan kekayaan sebagai jaminan masa depan. Di ayat 22 dan 23 di situ ketika malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya dan ke dua budaknya perempuan dan ke-11 anak-anak untuk menyeberang sungai Yakub ya, menghilangkan harta bendanya. Kita melihat apa yang telah dilakukan oleh Yakub ya, dalam hari ini selalu mengandalkan kekayaannya, mengandalkan hartanya ya, dan itu merupakan sebagai jaminan masa depannya ya. Perhatikan bagaimana kehidupan Yakub yang lama ini selalu menggantungkan hidupnya selalu pada kekayaan materi sebagai kebanggaannya. Kalau kita melihat ketika di pasal 32 ini, ketika Yakub ingin bertemu dengan Esau karena mau kembali ke tanah leluhurnya, ke sana saudaranya, dan dia harus tidak mau bertemu dengan Esau. Ya. Dia mengutus beberapa suruhannya dan dia mengatakan kepada Esau, suruh mengatakan bahwa aku yaitu Yakub, aku tinggal di pengasingan sebagai orang asing. Aku sudah mempunyai banyak binatang. Aku sudah banyak memiliki ternak, ya lembu, sapi, unta, ya keledai. Aku sudah banyak memiliki harta benda, dan itu merupakan suatu jaminan bahwa dengan mengatakan begitu, Yakub merasa ingin mendapatkan kasih dari Esau, ingin mendapatkan menarik hati dari Esau, dan itu merupakan sebuah hal yang mengandalkan kekayaan sebagai jaminan. Terus kalian salah satu contoh yang mengandalkan kekayaan sebagai jaminan masa depan, yaitu bagaimana kekayaan itu merupakan satu-satunya yang dapat menyelamatkan. Ya. Mau kaya
tidak salah. Banyak berkat tidak salah. Tetapi kalau sudah mengandalkan kekayaannya, sudah mengandalkan harta benda sebagai jaminan masa depan, itu di hal yang bisa dikatakan berkat yang tidak menjadi berkat. Contoh lain adalah orang yang selalu menimbun kekayaan, ya, tidak mau tahu ke orang lain, tidak mau tahu pekerjaan, ya. Dia bekerja, dia menimbun sebuah kekayaan yang dikejar hanya kekayaan, ya, tetapi untuk dirinya sendiri. Itu merupakan dikatakan berkat yang tidak menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama ini adalah dikatakan berkat yang tidak menjadi berkat adalah kita mengandalkan kekayaan sebagai jaminan masa depan. Kalau sudah mengandalkan harta kekayaan untuk masa depan, untuk jaminan, itu akan berakhir dengan suatu kesombongan. Kalau orang sudah sombong, sudah mengalahkan Tuhan, sudah mengalahkan segalanya, aku bisa ini, aku bisa itu, ya, pastilah orang itu akan runtuh. Banyak kita lihat contoh-contoh orang-orang gagal oleh karena mengandalkan kekayaan, oleh karena mengandalkan harta kekayaan sebagai jaminan masa depan. Yang kedua, berkat yang tidak menjadi berkat adalah ketika kita merasa layak mendapatkannya. Di ayat 26-27, ya, kalau kita lihat dikatakan, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai pada menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sedikit sendi pangkal paha itu terplecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lihat, Yakub bergulat dengan malaikat Tuhan, ya, dan ia menang walau harus terluka pangkal paha. Yakub masih memiliki konsep bahwa ia layak diberkati karena ia sudah berjerih payah memperjuangkannya. Merasa layak ketika kita mungkin sudah banyak melayani Tuhan. Aku layak diberkati. Ketika aku sudah melayani kesana kesini, ketika aku sudah ikut bagian dalam aku harus layak menerima berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, ya, aku sudah ini Tuhan, sudah banyak berbuat ini Tuhan, aku layak berbuat, aku layak usaha, aku layak pekerjaanku berhasil dan sukses, karena aku sudah melakukan ini, layak. Apa yang dilakukan oleh ketika dia berputar dan bertumbuh dan dia merasa aman, aku layak. Tetapi
ini adalah hal berkat yang tidak menjadi berkat, ya, karena merasa layak, ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah titik klimaksnya, yaitu bagaimana berkat akan menjadi berkat sesungguhnya adalah ketika Allah memberikan kelahiran baru bagi aku. Allah memberikan satu kelahiran baru bagi aku. Berkat yang akan menjadi berkat sesungguhnya bagi aku. Dikatakan di ayat 27 dan 29, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanya Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub. Di situ terjadi satu titik hikmat di mana Allah mengajarkan kepada Yakub. Ada titik hikmat yang di mana Yakub yang selama ini mengandalkan hartanya, kekayaannya untuk dirinya, untuk masa depannya. Tetapi malam itu Tuhan memberikan suatu pelajaran bagi dia, di mana Yakub diberi nama baru, yakni Israel. Israel artinya umur. Dan Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, kekayaan baru, ya, merupakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin dapat membedakan mana berkat Tuhan dan mana berkat di luar Tuhan jika kita belum mengalami kelahiran baru. Yakub telah malam itu, ia telah mengalami kelahiran baru. Yang dulunya nama Yakub adalah seorang penipu, ya. Tetapi Tuhan ganti Israel karena dikatakan ia telah bergumul dengan Allah. Ada status bagi Yakub, ya. Dan Tuhan memberi berkat yang sesungguhnya, di mana ketika Allah memberikan satu kelahiran baru, dia diubahkan oleh Tuhan dan dia diberikan satu jaminan dari Tuhan. Dan pelajaran yang kedua yang Tuhan berikan kepada Yakub melalui perbuatan, yaitu di ayat 32 dikatakan, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati dunia, dan Yakub bincangkan pangkal-pangkalnya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang ditumis di pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Hingga sampai fajar menyingsing, Yakub dapat kembali bangkit dan menjalani hidupnya.
Kalau bukan karena kemurahan Allah, ia pasti sudah mati. Karena ia berhadapan dengan Tuhan. Tetapi ia mesti dikatakan, tetapi ia masih tetap hidup dan menerima berkat Tuhan karena Allah bermurah hati kepadanya. Inilah yang mesti kita ketahui dalam kehidupan kita. Berkat yang kita terima adalah berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberikan kemurahan bagi kita sehingga kita mendapatkannya, sehingga kita dapat memilikinya. Itu semua oleh dari Tuhan, bukan kita, bukan kepintaran kita, bukan kecerdasan kita, bukan kekayaan kita, tetapi semua oleh karena berkat kemurahan Tuhan curahkan bagi kita. Ya. Jadi semua Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa berkat itu adalah berkat yang sesungguhnya dari Tuhan, adalah semua yang Tuhan berikan kepada kita itu semua oleh karena kemurahan kita, bukan karena kita, tetapi oleh kemurahan Tuhan kita mendapatkan berkat. Tuhan mempercayakan berkat itu baik sedikit maupun banyak untuk kita kelola, dan itu semua tercurah dari Tuhan. Sebagai ayat penutup, kesimpulannya, selama ini Yakub banyak mengandalkan kekuatan ototnya untuk menerima berkat. Namun malam itu Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk mengajari Yakub bahwa kemenangan Yakub dalam berbulan bukanlah karena kekuatannya, fakta pangkat pahanya yang terpercaya. Menyadarkan Yakub bahwa karena anugerah Tuhan ia bisa menang. Karenanya Allah berkenan mengganti nama Yakub dengan Israel sebagai tanda identitas baru di hadapan Tuhan. Referensi di dalam kehidupan kita. Di dunia ini memang banyak tawaran berkat, tetapi berkat yang diperoleh dari dunia bukanlah berkat yang sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan untuk kita peroleh. Tuhan mau setiap anak Tuhan belajar menikmati berkat yang hanya berasal dari Tuhan. Entah itu sedikit, entah itu banyak, selama itu berasal dari Tuhan, semuanya akan membawa berkat abadi di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan menyanyikan kemurahan berbeda itu, dan nanti selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kemurahan
sesuai dengan tema berkat yang tidak menjadi berkat. Kita tahu satu bahwa apa-apa yang sering kita anggap itu berkat ternyata tidak menjadi berkat, terutama materi. Orang bekerja 7 jam untuk mencari materi itu, dan saudara jujur mengalami, pernah saudara mendapatkan duit itu sementara pada saat dapat 100 juta, senang deh. Beberapa hari kemudian taruhlah 100 juta itu tidak habis, apakah dia bertahan sukacita di dalam hati? Nah, dilalah ini yang menjadi obsesi anak-anak Tuhan. Jujur saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya ini orang keamanan kita. Orang kaya saya tidak pernah hormat karena kantongnya. Saya hormati kaya, miskin, mulia. Tuhan mati buat orang-orang itu, dan saya harus menghormati orang. Saya tidak pernah melihat kantong-kantong orang. Sebab apa? Itu bukan tujuan utama kita. Itu sebenarnya doa Bapa kami berkata, berilah kami makanan secukupnya. Yang cukup. Kalau berlebihan, kita anak-anak Tuhan ya saudara. Saya melihat di YouTube, betul ada seorang hamba Tuhan mengatakan gereja sekarang, mimbar sekarang itu menjadi khotbah-khotbah yang memotivasi. Firman Tuhan ini juga memotivasi kita untuk bekerja, tetapi bukan untuk saudara dan saya saja. Pada saat kita diberkati, maka kita tertuju pada orang lain atau tidak. Betul, betul. Kita ini jangan gegem. Amsal berkata orang yang gegem itu kekurangan. Bahkan ada pepatah berkata, banyak habis, sedikit sedang. Akeh, wah akeh, poya-poya. Tapi kalau kita sedikit, justru kita hargai pemberian Tuhan. Ya mari saudaraku, kita tidak dituntut untuk malas-malasan, tidak. Bekerja untuk memberkati orang lain. Karena Tuhan Yesus berkata, orang miskin senantiasa ada pada kamu. Sudahlah kita pikirkan orang lain. Saudara mungkin berpikir, oh saudara melakukan, saya tidak usah ngomong. Saya bukan orang yang kaya raya, tapi apa yang ada pada saya bagikan. Ya, saya tuh nggak mau sombong-sombongan saudara. Nah, kita kembali pada hal ini. Kita sudah lihat kan, Yakub ini diberkati. Dia kerja sama Laban, nggak digaji-gaji, akhirnya dia mau pulang. Berikan istri anak-anak saya. Itu sudah haknya, masih dia minta. Karena dia tahu, wah ini licik, lebih licik dia. Laban lebih licik daripada dia. Ya, oke, licik-licikan. Terus Laban bilang, apa sih? Kamu kok mau pergi? Ya, selama ini kan karena saya kamu diberkati. Oke, sekarang kamu tidak berikan berkat kepada saya, mengatur toh memiliki bojo, tapi bojo pun mau saya bawa harus izin kamu. Saya mau pergi sekarang. Loh, kamu tinggal aja di sini, nanti saya kasih upah. Apa? Upahnya itu, oke, karena ini tidak ya. Yang lahir berbintik-bintik belang atau hitam itu hakmu. Ya, licik lagi silakan. Sebab domba yang mahal itu yang putih, tidak berbintik-bintik. Oke, nah licik juga nih.
siap. Dia ambil pohon-pohon bawah bahar, bandam, barangan itu dia potong supaya berbintik-bintik, supaya berbelang-belang, dia kasih makan. Lahirlah yang banyak itu yang berbintik-bintik. Kaya raya dia sudah. Milik dia, sudah sepakat milik dia. Dia bawa itu semuanya dengan berlimpah-limpah. Ketemu dengan orang misterius, masih berkata, berkati aku. Loh, mesti berkati kok. Nah, di sini kita dapat melihat berkat-berkat materi itu tidak akan menjamin damai sejahtera di dalam hati kita. Tidak sedikit, ya, tidak sedikit orang-orang kaya, ya, jangan di luar negeri, di dalam negeri. Koruptor itu ratusan miliar hartanya. Aziz Samsudin itu miliaran, ratusan miliar, masih korupsi. Saya koruptor itu ya Allah. Coba dia berpikir ini duit ditambah, nambah. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau minum air ini, kamu akan haus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita anak Tuhan tidak dilarang ya mencari harta, tetapi setelah kita mendapatkannya, pikir ono wong liya, pikir ono wong liya. Ya, kita dituntut untuk bekerja, berprestasi, tetapi pikir ono wong liya. Kita ini semuanya begitu, saudara. Jangan bilang kalau itu aku nungguin ya. Tidak, kita semua harus menjadi berkat. Berkat terutama melalui apa yang kita berikan. Mereka menerima berkat yang sejati. Siapa itu? Tuhan Yesus. Orang yang sudah diberkati. Tadi Pak Matius sudah mengatakan waktu dia mau ketemu dengan kakaknya, dia sogok dengan harta bendanya. Karena banyak. Tetapi kenapa dia masih berkata, berkati aku? Orang yang sudah berlimpah berkat. Karena apa? Berkat-berkat jasmani itu tidak akan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan. Itu sebabnya saudara tidak dikasih oleh Tuhan. Mari kita sudah pelajari, kita carilah kerajaan Allah dengan segala kebenaran. Makanya mulai bulan depan saya minta semua pelayan Tuhan hari Jumat datang. Kita harus persiapkan diri, ya. Jumat datang seperti yang biasa. Semua pelayan-pelayan Tuhan harus lebih mendekatkan diri. Ini akhir zaman. Coba saudara lihat di YouTube, semua berbicara tentang, bahkan dikatakan oleh TDP tahun 2030 itu akan terjadi apa? Dunia menjadi satu. Berarti pemimpinnya satu. Nah, ini akan terwujud. Saya kira tahun 2021 sangat tamannya. Ini PBB loh ya, dan itu firman Tuhan tergenapi. Ribuan tahun yang lalu sudah diucapkan di dalam wahyu, dan ini akan menjadi kenyataan. Antikris itu adalah orang yang meniru Tuhan Yesus. Ya, dia akan memerintah 3,5 tahun. Itu sebabnya masa-masa kesulitannya 7 tahun itu, 3,5 tahun itu masa sulit. Ini mulai terjadi. Tidak ada seorang pun ahli kimia, dokter yang dapat menyelesaikan. Ditemukan ini vaksin untuk mengatasi tempo masalah baru yang lebih ganas.
Dan ini akan terjadi. Lalu 3,5 tahun nanti masa-masa yang sulit itu, dan pada saat antikris akan memerintah. Ini 3,5 tahun dulu antikris ini lahir seorang yang dulu seakan-akan ini kita nggak senang, dunia tidak menyenangi dia. Bapak memang pintar dia. Nah, di dalam Alkitab dikatakan naga itu oleh bukan mati. Dia melihat Tuhan Yesus akan mati, dia bangkit lagi, dan dia akan mengatasi ekonomi, politik, dan keamanan. Akan terjadi kemakmuran di dunia ini, tapi di bawah pemerintahan dia. Saudara-saudara lihat, kami di airport kami ini gagal teknologi. Menantu saya buatkan krim. Pak, untuk apa? Untuk apa sih ini? Udah, supaya Papa nggak terlalu ribet kesana kemari nulis. Suruh aja begini kan, di scan. Sudah pakai chip ya, barcode itu. Ini sudah kemudian proses untuk apa nih? Kita melapor ke itu tidak diberikan lagi tiket, tetapi langsung di HP. Jadi nanti kelihatan kamu di seat sekian, di gate sekian. Coba Alkitab sudah menyatakan ini. Alkitab ini luar biasa. Kalau saudara tidak pernah baca, rugi besar. Ya, jangan berharap kepada dunia ini. Dunia ini dengan segala keindahannya akan lalu. Mari kita persiapkan diri dengan hidup benar, sebab kebahagiaan berkat yang memberikan berkat kepada saudara adalah dari Tuhan, dan ini sudah tersedia di dalam Firman. Kenapa janji-janji yang miliaran ini tidak kita alami? Perjanjian lama, perjanjian baru. Saya tanya aja, kalau perjanjian itu kan ada dua belah pihak. Saya janji dengan Joko menuntut haknya, tetapi dia juga harus berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Begitu juga dengan saya. Begitu juga dengan perjanjian ini, saudara dituntut sesuatu dari Tuhan, dan saudara baru dapat meminta hak saudara. Kewajiban kita lakukan, baru kita dapat menuntut hak kita. Mulai bulan November saya minta seperti biasa hari Jumat, tapi tidak malam 4:30. Pembela sidang yang melayani Tuhan, ayo kita persiapkan itu supaya pelayanan kita ini jangan hanya sekedar gereja begini saja, tetapi gereja yang rohaninya bertumbuh. Rohani kita bertumbuh. Kita di luar sana nggak usah bilang melo Tuhan Yesus yang selamat melalui perilaku hidup kita. Ajarkan mereka melakukan apa yang aku perintahkan. Ajarkan melakukan. Saudara boleh tutup telinga dengan kata-kata saya yang keras ini, tetapi saya harus berkata itu, harus menyampaikan. Sebab kalau tidak, darah saudara ditanggungkan bersama. Kita anak Tuhan seluruhnya mungkin semakin terdesak di Indonesia. Ya, kalau kita mau melihat bangsa kita yang kaya raya dengan hasil alamnya, buminya,
Itu luar biasa sih. Orang lempar jala saja dapat ikan, saking banyaknya. Tetapi kenapa bangsa kita ini income per kapitanya tidak lebih dari $2.000 per tahun? Karena kita ini jujur saja, bangsa-bangsa yang tidak mempermuliakan Tuhan. Tetapi saya yakin jemaat Tuhan yang ada di sini mau, bukan karena saya ada di sini terus saudara datang, oh jangan disanjung sama om, saudara tante tadi bilang kita ini nggak ada yakin, mah justru itu yang saya harapkan. Jangan sampai jemaat mengadili saya. Hormat biasa sesama manusia, tapi tidak berlebihan. Saya juga begitu, suruh seringkali hati tidak mau berlebihan kepada saudara. Bapak, yang saya muliakan itu hanya Tuhan. Coba saudara layani dia dengan sungguh-sungguh, diberkati sungguh. Ya, diberkati. Dan saudara pada saat diberkati, di situ ada sukacita sehingga saudara memberikan. Dulu pada saat kita memberi itu bagi orang dunia sakit, tetapi bagi kita anak Tuhan itu adalah satu, bukan kebanggaan, sukacita. Karena kita bisa berbagi apa-apa kepergian Tuhan telah ajarkan kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saya bilang maaf untuk balik berdiri. Kita menaikkan pujian dengan kita beberapa kali lagi dan saya akan masuk di dalam doa untuk doa syafaat dan doa Ke
kasih Bapa dalam surga untuk pagi hari ini. Tuhan telah memberkati kami, baik di dalam puji-pujian kami, Tuhan bertata di atasnya. Begitu juga dengan firman Tuhan telah memberkati kami. Kami tahu Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu dituntut untuk berprestasi, mencari untuk bukan saja demi untuk memuaskan kami, tetapi untuk kami bagikan kepada orang lain. Firman-Mu mengajarkan kami bahwa harta benda itu tidak akan dapat membuat kita itu mengalami damai sejahtera. Yakob yang Tuhan telah berkati berlimpah-limpah tetap menuntut berkat dari Tuhan, karena dia sadar apa yang dia miliki tidak dapat memuaskan. Rasa takut terhadap kakaknya, dan dia berusaha untuk menyogok kakaknya supaya belas kasihan itu datang padanya. Tetapi kami tahu semua itu tidak membuat dia itu mengalami damai sejahtera. Itu sebabnya satu hal yang dia sadari, dia perlu mendapatkan berkat dari Tuhan. Kami yakin Tuhan, kalau Tuhan memberkati kami, bukan berkat sukacita saja, tetapi berkat-berkat kebutuhan hidup kami Tuhan limpahkan, sehingga kami dapat juga menjadi berkat buat orang lain. Jadikan kami berkat bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan telah pulihkan kesehatan saudara Matius. Dan Tuhan juga telah memakai dia untuk saluran berkat buat kami. Biarlah apa yang telah disampaikan menjadi pengalaman hidupnya. Bersemangat terus mencari Engkau. Justru di dalam pelayanan ini kami merasakan sakit, tetapi Tuhan, sakit kami adalah satu proses untuk membentuk kehidupan kami semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan. Hamba yakin firman ini tidak lalu dengan sia-sia. Mereka senantiasa merenungkan dan mempraktekkannya di dalam hati mereka, sehingga Tuhan, mereka betul-betul bergiat bekerja, tetapi menyadari bahwa bukan itu yang menjadi tujuan utama, tetapi berkat-berkat yang turun dari surga yang akan membuat hidup kami damai sejahtera, sukacita senantiasa. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, rakyat Indonesia yang carut marut Tuhan. Kiranya Tuhan berkemurahan untuk memberkati mereka. Dipakai kami semuanya anak-anak-Mu Tuhan, supaya hidup kami bercahaya untuk menerangi mereka yang hidup di dalam kegelapan. Pakai hamba-hamba-Mu yang saat ini juga melayani Tuhan, urapi mereka supaya pelayanan mereka menjadi berkat buat jemaat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang sakit hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kami tidak sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan Engkau tahu, terutama di Esther, di Naomi, begitu juga Ibu Salini, Bapak Chandra. Tuhan, kuasa-Mu yang tidak pernah berkesudahan, dulu sekarang sampai selama-lamanya, mampu untuk memberikan kesembuhan kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita terimalah berkat dari Allah Bapa,
Cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita, memberkati kita dengan berkat yang membuat hidup ini damai sejahtera, tidak dapat memberkati orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus memohon ini, berkat itu melimpah mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kalian kedua. Dalam nama Tuhan Yesus memohon ini semuanya, bersama kita mengatakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.